Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Santai HMPWK Unibos, yang dimana ini adalah pertama kalinya HMPWK atau Himpunan Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota melakukan podcast. Langsung saja perkenalkan, saya Adela Anwar selaku host di sini, dan tentunya saya sudah ditemani oleh dua narasumber kita, Kak Kristanto Widodo atau akrab juga biasa disapa dengan Kak Dodo, dan Kak Risandi Wirakencana yang juga akrab disapa sebagai Kak Ade. Jadi kedua narasumber kita ini sama-sama merupakan alumni atau lulusan dari jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Bosowa. Kak Dodo ini merupakan alumni mahasiswa PWK Unibos angkatan 2016, di mana sebelumnya Kak Dodo juga sempat menjadi bagian dari HMPWK dan sempat menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota periode 2019 sampai dengan 2020. Sedangkan Kak Ade juga sama-sama merupakan bagian dari HMPWK angkatan 2018 dan juga sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Himpunan di periode 2020 sampai dengan 2021. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja tema kita pada podcast kali ini adalah mengenai problem solving. Seperti yang kita ketahui, problem solving atau biasa juga dikatakan upaya pemecahan masalah yang dimana merupakan kemampuan atau keterampilan yang sangat penting dalam konteks perguruan tinggi, organisasi, dan kehidupan sehari-hari. Mungkin narasumber bisa menjelaskan dulu apa itu problem solving menurut versi masing-masing. Versi Kak Dodo saja. Supaya Oke, silakan. Iya, kurang lebih tadi kan sudah disampaikan juga toh bagaimana itu problem solving. Kalau di kita ini kan sebagai perencana wilayah kota ada namanya input, analisa, dan output. Jadi kurang lebih juga di dalam problem solving itu sama seperti itu. Bagaimana mengidentifikasi masalah, kemudian bagaimana menganalisanya, dan bagaimana memecahkan permasalahan secara efektif seperti itu. Kurang lebih seperti itu dalam problem solving, yaitu pemecahan masalah. kayak tugasnya Pak Safri itu semester 1 Kak, kita dapat kah? Iya, bagaimana caranya menyelesaikan masalah dari rumah ke ke kampus. Iya, dari rumah ke kampus. Apa itu hari kita masalah tak? Banyak sih Kak, kemacetan, sampah, Belum lagi kalau banjir. akar permasalahannya itu dicari lagi, apa akar masalahnya itu kemacetan. Dan ternyata luas Kak, permasalahan kemacetan itu luas Ki. Seluas apa? Akar masalahnya sampai kuperhitungkan dari apa? Ada itu yang anu motor Kak, persen-persennya apa ya Kak namanya itu? Speedometer. Bukan, bukan Kak. Apa? Duh, Shock breaker. untuk kalau mungkin beli motor Kak, apakah namanya? Dealer. Itu aja sih. Iya, sampai melihat ya akar permasalahannya yang kayak kalau kemacetan yang kulihat akar masalahnya itu kayak yang mungkin SIM itu harus ada yang beli, itu sih yang ku dengar tuh yang beli itu. Sampai kenapa polisi ndak kasih ribet betul supaya pengendara itu kurang. Sekarang macet karena kurang tahu mengendarai. Begitu. Kurang enjak remnya, kurang gasnya. Gas mitos. Gas bisa aja. Itu seperti aja. Ini banyak sekali permasalahan yang dialami sama adik-adik atau teman-teman. Sadis. Tentang bagaimana cara menselaraskan organisasi dan perkuliahan. Itu kayaknya susah itu di bagian manajemen waktu kalau menurut saya. Saya tahu Intinya manage waktunya baik-baik adik-adik, pola pikirnya perbaiki untuk selaraskan pendidikan sama organisasi. Pokoknya intinya paling inti itu pola pikir aja yang diatur. Manajemennya seperti itu. Iya, jangan pernah anggap organisasi itu beban ya. Iya. Waktu bagaimana menselaraskan perkuliahan dengan organisasi, itu semua kembali lagi ke diri masing-masing. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Kak. boleh. Oke. Pada saat menjalankan perkuliahan dan organisasi,
Kemudian ada kegiatan di luar dari itu yang mungkin tidak kalah pentingnya. Bagaimana cara Kak Dodo dan Kak Ade untuk mengatasi dan memanajemen waktunya? Iya, seperti yang tadi dikatakan kan, bagaimana mengatur itu skala prioritas. Jadi yang mana memang didahulukan, yang mana yang menjadi urgensi. Kalau bisa didahulukan, kalau memang bisa didahulukan persoalan apa tadi, dari organisasi, perkuliahan dengan kegiatan di luar kampus. Ya kita lihat misalnya yang mana urgensinya memang lebih didahulukan. Makanya dalam problem solving bagaimana menganalisa itu dan menghasilkan bagaimana penyelesaian masalahnya itu tadi, menentukan prioritasnya yang mana betul-betul memang harus didahulukan. Kalau memang yang di eksternal ini harus memang didahulukan, dan memang kalau tidak bisa, kalau memang harus ini yang didahulukan, kalau dia tidak dijalankan mungkin akan berantakan yang lain. Itu kita harus menentukan dulu itu skala prioritasnya. Itu harus selesai di dirinya kita, bagaimana manajemen itu tadi. Kembali lagi manajemen begitu. Memang problem solving itu mengenai soal organisasi, yang mana lebih penting itu harus kita memang tahu itu manajemen waktu. Kayak apalagi kita nih kampus Makassar, asal Makassar itu pasti punya kegiatan masing-masing. Apalagi orang asli Makassar tuh punya teman di luar, punya organisasi di luar, punya kegiatan-kegiatan yang di luar. Itu bagaimana memang manajemen nih, prioritas non prioritas itu perlu memang ditahu. Untuk menyelesaikan masalah kan pasti kita lihat yang mana prioritas, yang mana tidak prioritas. Semua penting. Semua apa yang kita lakukan di dalam organisasi atau kegiatan-kegiatan di luar itu semua penting sebenarnya. Tapi bagaimana kita mengambil keputusan yang mana yang lebih penting? Itu kan pertanyaannya. Iya. Di situ dilihat misalnya organisasi Himpunanta punya kegiatan. Di organisasi luar juga punya kegiatan. Ini sama-sama organisasi tadi juga tuh. Tapi dilihat skala prioritas yang mana. Dilihat di himpunan kepanitiaannya kita ini sebagai anggota dan di luar ini kita sebagai koordinator acara mungkin atau ketua panitia mungkin. Ya, itu yang harus didahulukan. Itu yang harus didahulukan. Itu pasti yang diprioritaskan, yang punya tanggung jawab lebih besar. Nah, seperti itu Iya. Belum lagi kan ada yang dikatakan itu ada yang di luar kendalinya kita, tidak bisa kita kendalikan. Itu yang harus memang kita selalu siap. Makanya tadi harus ditentukan itu skala prioritasnya seperti apa. Kemudian memang ada di luar ada hal-hal yang di luar kendalinya kita. Makanya yang bisa kita kendalikan ya kita kendalikan seperti tadi itu. Bagaimana menentukan skala prioritas, bagaimana manajemenkan waktunya kita, itu sesuatu yang bisa kita kendalikan. Yang di luar kendalinya kita itu mungkin kayak kegiatan-kegiatan yang kayak tadi itu. Mungkin kayak yang ini harus tiba-tiba kita harus datang ke sana atau ada yang menjadi permasalahan di sana. Itu kan di luar kendalinya kita. Semua penyelesaian itu ya itu tadi kembali lagi problem solving, bagaimana menyelesaikan permasalahan dan memunculkan hasil-hasil dari permasalahan itu, hasil dari analisa itu, yang mana kita dahulukan, yang mana kita prioritaskan, kemudian seperti itu. Ya, karena kan dia kalau kegiatan di luar itu organisasi, ini kan bicara soal Himpunanta. Iya. Nah, kalau di Himpunanta mau buat kegiatan dan organisasi di luar juga mau buat kegiatan, asalnya kita ndak atur waktunya. Jadwal, ya, waktunya. Masa mau kasih sama-sama jadwalnya. Pasti kan diobrolkan di Himpunanta. Kak, mungkin di kegiatan ini tanggal segini. Kalau saya bisanya karena di kegiatan di luarku ini ada pasti bertabrakan. Iya. Jadi kita yang manage kita yang komunikasikan di organisasi itu. Iya. Itu. Kurang lebih seperti itu memang dia bagaimana itu manajemenkan. Apalagi kayak tadi kalau contoh dari adik kan ini organisasinya kita HMPWK, kemudian mungkin yang di eksternal itu yang kalau setara dengan setidaknya sama dalam lingkupnya perencanaan wilayah kota itu kan kayak IMPI. Itu kan sesuatu yang bisa juga dibicarakan. Kalau memang mau berkegiatan yang satu ya kita cari tahu juga di sana apakah memang bertabrakan atau tidak. Itu kan sesuatu yang mungkin bisa kita kendalikan, bisa kita bicarakan. Kecuali memang ada miskomunikasi, berarti
itu di luar kendalinya kita. Artinya tidak ada, kalau memang tidak ada perantara, artinya memang di luar kendalinya kita, tidak bisa kita kendalikan itu barang. Kalau masih bisa ada penghubung, kalau di organisasi kan ada biasanya itu koordinator kampus, nah, itu yang jadi penghubung, yang bisa mengendalikan ini. Iya, ada namanya koordinator di kampus. Itu artinya kita bisa kendalikan. Jadi memperbanyak informasi dulu sebelum ambil keputusan. Betul. Jadi kembali lagi ya, kita lihat dulu di mana letak tanggung jawab kita yang lebih besar itu yang mana. Jadi kita lebih utamakan itu. Iya. Ya kan. Kalau berhubungan soal kegiatan-kegiatan di luar atau di luar dari organisasi ini, mungkin pasti kan ada biasa itu yang pacaran-pacaran. Iya. Enggak lebih mempentingkan pacarannya daripada tanggung jawab besarnya. Itu banyak sekali terjadi. Tapi ya dari diri masing-masing. Ini kembali lagi bagaimana peranannya dari problem solving itu memecahkan permasalahan-permasalahan seperti ini. Makanya itu tadi pentingnya memang problem solving itu dalam kehidupannya sehari-harinya kita, baik di kehidupan sehari-harinya kita, di kehidupan keluarga, pertemanan dan sebagainya, di organisasi, meskipun di perkuliahan juga seperti itu. Makanya itu peranannya problem solving itu sangat penting dipelajari dan dipahami sama teman-teman. Gitu. Masih ada yang mau ditambah, Kak? Mungkin kalau saya kayak ada beberapa mungkin bukan beberapa, salah satu lah kesalahan-kesalahan dalam problem solving itu. Seringkali kita itu mengabaikan akar permasalahan dari suatu masalah itu, malah lebih memprioritaskan kayak gejala-gejala dalam permasalahan itu jadi kita sering kita abaikan ini akar masalahnya, padahal ini yang menjadi penting. Tapi yang kita prioritaskan ini atau yang selalu kita yang lihat itu cuman gejala-gejala dari permasalahan itu. Padahal bukan di masalah sebenarnya. Iya. Sebenarnya harus selesaikan ini akarnya. Kalau akarnya selesai ini, selesai semua ini. Seharusnya seperti itu secara apa namanya? Bagaimana? Pemecahan masalahnya. Iya, gitu. Problem solvingnya begitu. Memang harus akar permasalahannya dahulu yang memang diselesaikan, jangan cuman gejala-gejala dari permasalahan itu. Seperti itu kalau saya. Ini karena mungkin Kak Dodo dan Kak Ade juga pernah ambil bagian di angkatan toh, pasti banyak sekali masalah-masalah di angkatan, entah itu pada saat jadi kepala suku atau ketua angkatan. Ya. Bagaimana cara atau problem solving mengelola permasalahan pendidikan, keluarga, pertemanan, angkatan dan organisasi secara bersamaan. Apalagi kan mungkin keluarga itu kurang paham sama kesibukan tak, kenapa di organisasi terlalu sibuk, di perkuliahan terlalu sibuk. Bagaimana caranya beri mereka pemahaman supaya mereka mengerti tentang apa sebenarnya yang kita jalani dan apa sebenarnya goals Pak. Kita dulu yang jawab. Oke. Jadi kalau itu tadi kembali lagi sebenarnya permasalahan-permasalahan seperti itu memang harus kita tarik dulu dari akar. Makanya tadi kalau anggaplah ini kita kalau saya sebagai ketua angkatan seringkali kita dengar atau di dalam kepengurusan itu sering sekali itu ada katanya bilang kayak pengurus atau anggota itu yang malas. Itu yang cuman yang muncul. Yang selalu diselesaikan adalah masalah malasnya. Padahal kita tidak tahu apa yang menjadi akar permasalahan dari malas dia ini. Kita tidak tahu latar belakangnya dia seperti apa. Ada dia punya permasalahannya ya. Permasalahan yang dihadapi sekarang apa, itu yang tidak kita tahu. Padahal itu yang penting, kita cari tahu dulu bagaimana akar permasalahannya. Kita pakai pendekatan melalui pertemanannya, kita cari dia seringnya ngobrol dengan siapa gitu, yang kita dekati mereka, cari tahu permasalahannya seperti apa yang membuat mereka jadi malas. Apa kemungkin ada ketidaktertarikan dia dalam organisasi, ya kita cari tahu apa yang menjadi akar permasalahan dari itu. Itu tadi, makanya kita cuman menyelesaikan gejala-gejalanya saja, malas. Karena gejalanya dia malas, yang kita selesaikan malas. Kita selesaikan ini bagaimana caranya dia tidak malas. Buatkan kegiatan-kegiatan biar tidak malas. Padahal bukan itu yang menjadi permasalahan. Ternyata mungkin mereka ini punya masalah yang lebih dalam, permasalahan keluarga kah, permasalahan pertemanan kah, tidak suka mungkin dengan salah satu pengurus kah, atau dengan pertemanannya di dalam angkatannya kah.
itu sebenarnya, makanya perlu dikaji lebih dalam, dianalisa lebih dalam itu. Dan ini yang harus dimiliki sama ketua-ketua lembaga, ketua organisasi, dan ketua di dalam angkatannya itu, atau pimpinan-pimpinan seperti itu. Pimpinan tertinggi. Iya, pimpinan tertinggi untuk menyelesaikan permasalahannya. Kalau Kak Dodo ambil dia malasnya di permasalahan angkatan itu lebih sering, ya berapa angkatan yang saya lewati, berapa angkatan yang selalu saya tegur itu ada circle. Ini selalu jadi pembahasan kalau ada teman-teman mau jadi ketua angkatan, kepala suku, ibu suku itu kan di himpunan tak. Iya. Ada itu Iya, ada sistem petinggi-petinggi di angkatan ada 3. Nah yang saya sampaikan itu circle memang ada biar sebagaimana Dari zaman dulu sampai ke depan pasti selalu ada itu circle-circle. Nah contohnya kan pasti itu gejala yang Nabi bilang Kak Dodo gejala, yang Nabi bilang teman-teman circle Kika. Padahal bukan circle yang mau diperbaiki, bukan circle-nya yang jadi akar masalah, tapi orang-orangnya. Bagaimana orang-orangnya kita ini sampaikan kau harus seperti ini, kau harus circle memang ada, ndak perlu kau lebur ini circlemu. Siapa tahu ada yang menjadi akar permasalahannya di dalam circle itu, orang itu, ya itu harus kita cari tahu dulu. Pacaran sama angkatan kah tuh, tapi itu ndak jadi masalah. Iya. Selagi masih bisa diimbangi. Selagi problem solving itu bagus, profesional juga. Profesional, seperti Itu dia. bakodo-odoki dulu kak. Ya, itu kan putus. makanya tadi harus dicari tahu. Kalau udah bilang ada tadi circle ya itu minta apa namanya? Kita cari dulu akar permasalahannya di circle itu apa. Siapa tahu ada mungkin orang di dalam situ yang menggiring satu kelompok ini untuk ini Nah, hal yang tidak baik kan itu. Nah ini yang paling penting tiga bentuk manusia ini di dalam organisasi atau dalam angkatan tak ada yang apatis, loyalitas, sama ada yang dibilang ikut-ngikut je. Nah yang apatis ini bahaya, yang menggiring ya, yang ikut-ikut ini yang perlu betul-betul kita kasih paham begini, seperti ini angkatan tak, seperti ini organisasi tak, supaya dia ngikut sama yang loyal sama himpunan atau angkatan. Nah yang apatis ini harus memang disadarkan. Nah yang jadi PR dari 3 karakter orang ini dalam organisasi atau dalam angkatan itu, ini yang ngikut-ngikut. Bahaya dia kalau ngikut ke apatis. Iya, ke hal-hal yang buruk. Yang buruk, yang kasih jauh dari alunya, teman-temannya. Negatif. Dia negatif dari organisasi atau lembaga. Begitu. Dan pasti banyak juga yang jadi perdebatan di angkatan itu, teman-teman yang minum alkohol, minum itu kan 2 persepsi lagi, negatif positif. Dan saya anggap ini bicara soal itu tuh permasalahan Kenakalan remaja. Kenakalan di angkatan juga pasti ada orang seperti itu. Saya selalu berpikir hal seperti itu, hal yang dianggap negatif itu positif sebenarnya, tergantung apa yang dia bahas. Kecuali dia mabok baru memukul temannya, kan itu jadi negatif gitu. Tapi kalau dia mabok untuk bicara soal angkatan, soal organisasi, bagaimana perkembangannya organisasi, saya ya suka aja memang seperti itu, suka aja. Tapi selalu ketika blank mini kepala dengan, ya jangan diikuti lah blank me, tapi selalu kak tunjukkan ki minum aja memang, tapi saya hadirkan ki kayak bukti. Ini bisa disebutkan buktinya, screening ketua angkatan, kepala suku, ibu suku itu hadir ketika saya mabuk. Harus seperti ini supaya anak-anak paham, supaya adik-adik paham ke depannya apa itu ketua angkatan, kepala suku, ibu suku, apa tugas-tugasnya. Harus ada screening, itu hadir. Sumpah kepala suku, ibu suku dalam himpunan itu saya itu hadir pada saya mabuk. Tapi ya itulah, kita jangan selalu berpikir betul-betul negatif itu. Jadi enggak apa-apa kau nakal, tapi ingat enggak apa-apa berdinamika lah dalam angkatan, dalam organisasi, berdinamika. Selalu saya bilang dinamika itu bukan menghancurkan tapi membangun.
Seperti itu. Tidak apa-apa nakal. Nakal itu suatu yang wajar, dan nakal itu hanya untuk kembali ke dirinya kita. Yang tidak boleh itu sebenarnya kurang ajar. Kenapa kurang ajar tidak boleh? Karena itu daya dampaknya ke orang lain. Nakal itu kembali ke dirinya kita. Artinya apa yang kulakukan, kenakalan yang kulakukan itu kembali ke dirimu sendiri. Yang tidak baik itu ya memang itu kurang ajar, karena itu yang dampak ke orang lain. Makanya seperti itu. Seperti itu. Ya, jadi intinya itu kita ambil positifnya saja, nah bukan berarti Iya, kalau bisa setelah- tidak usah tuh. Enggak usah. Iya, tidak Enggak usah mabok nggak lah. usah nakal, nggak usah berhenti mabuk, lah. bukan berarti nakal dan mabuk itu bisa dibenarkan. Iya, betul. Kalau begitu sekarang saya mau minta pandangan tak ini kak. Oke. Bahasa apa sih? Enggak apa-apa, Ji. Bebas aja. Saya mau lihat pandangannya kakak-kakak ini, Kak Ade dan Kak Dodo tentang mahasiswa yang lebih pilih untuk fokus di dunia perkuliahan saja dan tidak mau ikut kegiatan organisasi, bahkan tidak ada yang sebaliknya aktif di organisasi tapi kuliahnya terhambat. Itu saya mau tahu pandangan tak tentang itu bagaimana Kak, karena Betul. sepertinya Luar biasa. pasti akan ada saja itu di setiap angkatan, tapi semoga tidak ada sih. Di penerus selanjutnya Iya. kan enggak ada. Bagaimana kita pandangan Kak? Saya aneh sih kalau ada mahasiswa enggak masuk organisasi. Tapi di bukti nyatanya itu Iya. Apalagi di kita ini di Impunanta. Impunanta itu dia model untuk generasi, pengambilan generasi atau yang dibilang pengkaderan. Namanya kita di Impunanta itu namanya skala studi kerja lapangan. Itu modelnya, padahal model itunya dia studi memang, belajar memang, mencari masalah di sana, survei lapangannya. Padahal itu bagus sih sebenarnya, tapi teman-teman tidak paham apa yang didapat di sana. Jadi kalau bicara soal adik-adik lebih mementingkan perkuliahannya, tidak apa-apa Ji. Yang utama itu tadi yang pertama kita bahas, yang utama itu memang pendidikan. Yang utama, yang pertama itu organisasi. Jadi saya anggap teman-teman yang tidak aktif di organisasi itu aneh. Padahal banyak, apalagi di Impunanta, di jurusan tak, kita bisa akrab sama dosen-dosen, lebih dekat lagi daripada dosen-dosen daripada yang betul-betul akademik. Kita pasti lebih akrab ke dosen-dosennya Iya. daripada yang betul-betul akademik yang dia buruk. Kemudian beda juga itu organisasi yang dari mungkin akan ada teman-teman yang aktif berorganisasi pada saat dia di bangku SMA dan sederajat lah, SMA sederajat dengan organisasi di kemahasiswaan. Itu dua hal yang berbeda juga. Dari ruang lingkupnya juga berbeda, pasti secara pemikiran juga berbeda, pemecahan masalah juga pasti kurang lebih berbeda karena dia punya jenjang berbeda juga. Kembali lagi tadi kan kuliah itu adalah tujuan utamanya orang masuk di kampus, artinya memang tujuan utamanya memang untuk kuliah. Kalau dia mau berorganisasi itu tidak ada masalah, dia mau berorganisasi tidak berorganisasi itu silakan, tapi ya kalian yang tanggung resikonya sendiri. Ketika tidak berorganisasi seperti apa dan berorganisasi seperti apa, dan kembali lagi berorganisasi itu aktif seperti apa, pasif seperti apa, itu semua ada tingkat risikonya masing-masing, ada outputnya dari situ masing-masing. Ketika kalian tidak aktif berorganisasi, mungkinkah atau ketika kalian nanti lulus akan merasakan seperti apa penyesalannya kalian tidak aktif selama 4 tahun perkuliahan atau 3 tahun setengah kalian kuliah tapi tidak aktif berorganisasi. Biasanya itu saya sering dengar teman-teman, saya punya teman-teman itu di luar, maksudnya bukan di jurusannya kita, tapi di kampus-kampus lain, dia cuma aktif kuliah. Dia tidak rasakan seperti apa aktif berorganisasi, bagaimana penyelesaian permasalahan dalam organisasi itu mereka tidak tahu. Dan kadang mereka iri juga, bilang, oh seperti itu kan orang berorganisasi, seperti itu kan networkingnya orang berorganisasi, seperti itu kan benefitnya orang berorganisasi. Itu yang mereka tidak dapatkan. Dan pembedanya berorganisasi di SMA bangku SMA dengan bangku
perkuliahan itu sudah jelas pasti berbeda, karena tingkat tadi itu dia punya radiusnya pasti berbeda dan pasti akan lebih spesifik. Secara kritis pemikiran pasti berbeda juga. Jadi kalau mungkin ada teman-teman yang merasa ketika di bangku SMA sudah aktif berorganisasi, baru pas kuliah tidak mau lagi aktif berorganisasi, ya sudah saya bilang, sudah saya sampaikan dan saya sudah pernah berapa kali juga dengar, ya itu dia rasakan berbeda aktif pada saat SMA dan di bangku perkuliahan sudah jelas pasti berbeda. Dan kembali lagi terserah kalian mau pilih, ketika aktif berorganisasi mau betul-betul aktif atau cuma titip nama pasif seperti itu, akan berbeda. Selalu titip nama di SK. Titip nama di. Padahal, di organisasi padahal surat keputusan kepanitiaan itu penting, sertifikat di organisasi itu penting, SK kepengurusan, SK kepanitiaan, ada sertifikat sertifikat peserta itu penting semua untuk CV kita untuk ke depan. Tapi kan ada memang beberapa teman-teman di luar sana yang memang tidak paham apa kegunaan itu. Kan sekarang ada kampus Merdeka, MSIP, sertifikat jadi peserta di himpunan itu bisa dipakai di situ. Sertifikatnya, KTA-nya dipakai di MSIB untuk mendaftar itu. Berarti penting. MSIB kan sekarang, ya bagaimana tanggapan kau MSIB Kak? Saya kan tidak dapat kebetulan. Tidak dapat juga, iya. Saya kurang paham juga itu barang. Tidak paham Ki. Iya. Oh, kurang jauh jalan-jalan tak. Memang di era aku belum ada. Iya. Iya. Memang saya sepenting itu berorganisasi. Berorganisasi itu sepenting itu, bahkan ketika kalian lulus, apalagi di profesinya kita itu tetap berorganisasi. Apalagi kalau teman-teman di perencanaan wilayah kota ketika lulus baru memang arahnya mau sebagai praktisi, kalian akan berorganisasi juga sistemnya. Kalau di kita ini kan ada namanya IAP, Ikatan Ahli Perencana. Di dalam itu kan sudah berorganisasi lagi. Bagaimana kita sebagai orang-orang berorganisasi di dalam, kita butuhkan lagi proses di dalam, bagaimana pengambilan sertifikasi, itu semua kita berorganisasi. Itu seberapa penting berorganisasi itu sebenarnya apa yang kita lakukan sehari-hari itu organisasi. Cuma wadah punya tujuan yang sama, 2 atau lebih orang itu organisasi, kelompok. Lagi pada saat dunia kerja nanti tuh kan kita akan dapat lagi semua. Dan semua itu kembali lagi bakal ada untung ruginya, karena mau sampai kapanpun kalian bakal tetap bawa itu ilmu berorganisasi. Dan kalau ketika kalian dalami itu pada saat di dunia perkuliahan, berorganisasi di dunia perkuliahan, pada saat kerja nanti kalian tidak akan kaget nih lagi dengan proses-proses bekerja itu semua tentang berorganisasi sama semua, hampir sama lah manajemennya. Seperti itu. Saya ada yang mau ditambah Kak? Atau langsung lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Kita tahu Kak Dodo dan Kak Ade ini adalah orang yang bisa dibilang sangat aktif lah di dunia organisasi, apalagi Dinamik. Ya. Datonji. Tapi kan kita bisa dibilang di setiap kegiatan itu selalu hadir dan menemani. Selalu hadir ya. Iya. Kan selalu hadir sih. Nah, jadi saya mau bertanya, kalau untuk diri Rita itu feedback apa yang kita dapatkan pada saat aktif di organisasi, apa yang kita rasakan sampai sekarang? Gitu. Kita dulu Kak. Kalau saya pribadi feedback, kalau dikatakan feedback apa didapat dalam organisasi, salah satunya networking. Bagaimana jaringan pertemanan itu semakin luas, apalagi itu lagi tadi aku bilang, bagaimana pemilihan organisasi yang tepat. Kalau memang organisasinya tepat, pasti akan kita juga dapat benefit yang tepat juga sesuai sasaran. Kalau salah satunya saya networking atau pertemanan itu ya karena saya aktif di Ikatan Mahasiswa Perencanaan Indonesia di IMPI, saya dapat pertemanannya luas se-Indonesia. Saya punya teman dari
dari Papua sampai Sumatera saya punya teman. sampai Maroke. Jadi kalau saya main-main kemana itu bisa dihubungi. Ada teman. Ini salah satu feedback feedback benefit dari berorganisasi. Kalau kita di dekat-dekat saja itu kalau kita masih bicara impi ya, kan kita bicara beberapa kampus lagi. Apalagi saya pribadi juga aktif di praktisi yang ditemui juga kurang lebih orang-orang seperti itu juga, teman-teman organisasi. Dan itu sangat senang saya rasakan sebenarnya ketika kayak ketemu lagi kita di dunia praktisi, baru ketemu dengan rekanan kita juga pada saat berorganisasi dulu. Jadi kayak kita kembali mengingat masa-masa kuliah dulu seperti apa, dulu kita jalan-jalan kemana, begitu. Itu benefit secara pertemanannya. Kalau untuk kayak pekerjaan ya itu salah satunya juga tadi begitu, dari kita kenal lagi, mungkin juga sama-sama aktif praktisi, mungkin tawari mungkin juga lagi pekerjaan seperti apa. Kalau kita memang sevisi, memang punya pekerjaan yang sama di jalurnya. Dengan senior-senior juga, kalau kita bicaranya HMPWK dengan senior-senior, sejauh ini saya itu tidak pernah pekerjaan tidak pernah jauh dari senior. Selalu dapat alhamdulillah dari senior. Itu yang saya dapatkan sebenarnya. Karena praktisi juga ya. Jadi board senior juga banyak di praktisi, mungkin karena itu. Jadi lingkupnya masih di situ juga. Mungkin kalau saya di dunia pekerjaan lain ya tidak akan ketemu sama mereka, tapi tetap pasti akan ada beririsan lah dengan senior-senior. Nah, itu benefit dari berorganisasi kalau saya. Kalau dari Ade? Kalau dari saya sampai sekarang sih iya logat-logatnya mau. Sampai sekarang kok saya rasakan saya selesai tahun lalu 2023 selesai kuliah. Tapi kalau bicara soal organisasi sebenarnya benefitnya kok banyak sekali benefitnya. Saya ini kalau bicara organisasi dapat benefitnya itu, tahu kak manage waktuku, tahu kak pecahkan semua masalah-masalahku, tahu kak bicara seperti ini kena organisasi, tahu kak buat kegiatan sendiri. Itu benefitnya. Apalagi nih saat ini tadi dari beberapa hari kemarin tuh saya ketemu sama dosen-dosen, petinggi kampus tak. Itu karena siapa? Karena organisasiku itu yang kasih mampu kak gitu. Iya. Cerita kak kemarin sampai di studio itu, kantor namanya, kantor di Samada itu. Saya ketik paparanku untuk presentasi. Itu berpikir kak, sejauh ini kak, sampai ku chat temanku sendiri tuh, sahabat, saudara, sampai mengkak di Prof Batara. Nah Prof Batara ini rektor, kenapa bisa sampai ke situ? Kenapa kak bisa ngobrol sampai situ? So kak bilang, organisasiku kasih begini kak, organisasiku bangun kak, organisasiku yang buat kak bisa betul-betul ngobrol sama orang, ngobrol sama senior-senior. Dulu takut sekali kak bicara sama senior. Ada deh di belakang kok teman-teman tahu Bosowa ada namanya Jalur Gasa, itu tempatnya senior. Keluar sedikit, sini mau kemana? Padahal senior ini baik ji. Kita pikir sangar ki. Saat ini itu tuh belajar kak saya jadi kepala suku. Ngobrol sama senior, ternyata senior seperti ini. Najar kak cara yang berkomunikasi. Najar kak memang betul-betul ini mahasiswa seperti ini. Orang planner, orang PWK itu harus seperti ini. Harus bisa presentasikan hasil-hasil yang dia kerja. Nah itu yang ku dapatkan sekarang. Ya ini kegiatan yang mau saya lakukan sama Kak Dodo lagi. Ada coming soon lah, bagus apa namanya. Nanti kita lihat bagaimana kegiatannya, anjay.
Kan? Iya. Ya. Enggak. Boleh. Boleh sih. Kan dari mungkin lebih khusus ke Kak Adi nih Kak. Kan dari awal saya masuk perasaan Kak, ini. mungkin ada pertanyaan yang selalu kita tanyakan ke angkatanku, ke diriku sendiri yang bahasa Kak. Himpunan kasihkan ke wadah, tapi apa yang ku kasihkan untuk himpunan? Nah, Dan itu sampai sekarang itu Kak, Berpikir. saya menemukan jawabannya yang Iya. betul-betul real untuk di Iya. kondisi sekarang Kak. Mungkin bisa kita jawab di Betul. sekarang Kak, mungkin bisa dilihat di semua keluarga HMPWK Kak. Hai masyarakat Plano. MPWK Sustainable khususnya. So memang saya bilang begitu ke teman-teman yang di bawah tuh dari 2019. Himpunan kasih ko wadah, himpunan kasih ko kajian-kajian penting, himpunan kasih ko keilmuan, najar ko artis, najar ko memang menganalisa. Tapi satu pertanyaannya, apa yang kau kasihkan ke himpunan? Satu jawabannya, dedikasi sampai mau mati untuk organisasi. PWK ini, organisasi kita ini apa enggak sampai di kau, tapi sampai di adik-adikmu ke depan. Sampai mau mati, dedikasinya seperti apa? Loyalitasmu sampai mana? Jadi jangan kau pernah berhenti bilang, saya sudah mak lulus mah ini. Untuk apa kau urus adik-adik? Jangan kau pikir adik-adiknya, jangan kau pikir yang lainnya. Pikir lambang HMPWK. Itu yang selalu ku bilang. Apa yang kau kasihkan himpunan? Dedikasi yang paling penting. Sampai mau mati. Apapun himpunan memanggil, nggak ada yang kata anu kak ini, nggak ada. Sudah panggilan alam itu. Sudah panggilan itu. Di bawahnya Tuhan, HMPWK. Sudah bentukannya seperti itu. Seperti itu. Dan ini juga tuh apa namanya, selalu dulu disampaikan, kalau saya pribadi selalu disampaikan sama senior, apa yang kita berikan ke kalian, apa yang kita ajarkan ke kalian itu ilmu, pemahaman, wawasan, semua itu harus diturunkan kepada adik-adik. Makanya itu senior-senior itu selalu memberi kelas-kelas, memberi ruang-ruang diskusi, itu sebenarnya apa namanya, ruang-ruang untuk transfer ilmu. Itu apa yang kita dapat kita sampaikan juga ke kalian, biar tidak berhenti itu ilmu di satu orang saja. Makanya dulu saya itu punya senior-seniornya kalian itu, ketika lulus itu kadang merasa berat untuk lulus. Kenapa? Yang dia pikirkan itu cuma satu, apakah sudah selesai dia punya tanggung jawab secara keilmuan ini, secara wawasan atau secara yang dikasihkan dari senior-senior ini sudah sampai semua ke adik-adik atau belum. Dan itu juga pernah saya rasakan ketika mau saya lulus. Pada saat itu saya lulus, saya lihat betul itu, sampai spanduk wisudaku diangkat pun saya masih berpikir bilang, apakah saya sudah siap untuk lulus? Apakah saya sudah siap, apakah saya sudah selesai untuk menyampaikan ilmu-ilmu, pemahaman-pemahaman dari senior-senior, apa yang diajarkan di bangku kuliah, apa yang diajarkan dalam organisasi itu sudah saya sampaikan semua ke adik-adik atau belum? Karena ini kan amalan jariah, jangan sampai ini saya terlalu rakus dengan ilmu, terlalu rakus dengan amal-amal ini senior, kan tidak mau saya tanggung itu apa namanya, jadi dosa lah saya menghambat ini amalannya senior cuma sampai di saya tidak mau sampaikan ke kalian. Makanya itu saya selalu ingat, ketika saya lulus, sebelum lulus saya sampaikan semua dulu, saya jelaskan dulu apa yang bisa saya bantu. Kalau ditanya tadi apa yang kita bisa berikan, ya sejauh ini mungkin kalau saya ya waktu. Ketika memang dipanggil, seperti yang bilang Ade tadi, ketika memang himpunan memanggil, himpunan butuh kita siap. Insya Allah kalau memang ada waktunya. Dan tidak akan kita bilang tidak. Kalau memang bisa, pasti akan kita bilang bisa. Karena ini sudah bentuk tanggung jawabnya kita juga sebagai senior-senior. Kita sudah dibentuk seperti ini. Begitu. Seperti itu. Luar biasa ya. Kembali lagi, organisasi itu tidak akan pernah ada ruginya. Jadi pada saat berorganisasi kan otomatis kalian akan punya relasi toh. Nah, pada saat kalian punya relasi, entah kalian mau bikin usaha atau apa, relasi itu sangat berfungsi sekali tuh Kak. Betul. Semakin banyak relasi semakin Tempat ini? bagus lagi ya. Tempat ini, ya teman-teman tahu lah. Semua dari relasi Ji. Teman-teman tahu lah kenapa ini hadir teman-teman Basar di sini.
Itu karena siapa? Relasi. Karena relasi Ji. Teman-teman. Mungkin lanjut saja ke pertanyaan Iya. yang terakhir dek, sekaligus menutup podcast kita pada hari ini. Wah di ujungnya. Padahal Iya. masih banyak mau kubahas. Mungkin Banyak sekali. mungkin setelah pertanyaannya. Untuk kegiatan. Boleh. Oke. Jadi pertanyaan yang terakhir ini, tips, trik dan motivasi dari Kak Dodo dan Kak Ade Untuk? tentang perkuliahan dan juga organisasi, supaya orang-orang juga tidak merasa takut untuk keluar dari zona nyaman. Tips and trick. Ini kan persoalannya tadi bagaimana tips dan trik untuk menyelesaikan permasalahan di Dunia perkuliahan dan organisasi. dunia perkuliahan dan organisasi. Kalau saya enggak ada sih sebenarnya bagaimana tips and triknya, itu tadi Ji, paling Kembali ke dua problem poin, solving lagi iya. tuh, Pak. Dua poinnya itu problem solving, bagaimana menyelesaikan permasalahan itu, kita identifikasi dulu, kemudian bagaimana menganalisanya, dan bagaimana menyelesaikan permasalahan secara efektif. Ya, itu. Dan tidak lupa itu tadi, manajemenkan. Bagaimana kita manage itu barang, manage ini, kemudian bagaimana memprioritaskan, belajar memprioritaskan, dan seterusnya. Dan saya harapanku juga ini mungkin salah satu penyesalanku. Penyesalanku itu selesai Pak kuliah baru rajin itu baca-baca buku, padahal itu sebenarnya kita harusnya dapat, atau habit-habit itu, kebiasaan-kebiasaan itu terjadi pada saat bangku kuliah, karena itu yang harus kita sering lakukan untuk memancing atau memantik kita punya ini pemikiran kritis. Itu kalau saya. Tips and trick untuk perkuliahan. Saya ya sama-sama berjalan sama-sama sih sebenarnya. Yang kita lakukan itu sebenarnya selaraskan organisasi kita sama perkuliahan, karena perkuliahan sama organisasi tuh baku saling berpegang erat Ada di organisasi, ada yang hendak kita pelajari di perkuliahan, begitu juga sebaliknya. Jadi selaraskan organisasi tak sama sama perkuliahan tak. Tips and trick untuk penyelesaian masalah, ya itu apa yang tadi Nabi bilang Kak Dodo cocok. Saya paling penting tuh pikiran yang positif, pikiran yang bersih dulu untuk menyelesaikan masalah. Identifikasi masalah itu, cari betul-betul akar permasalahannya dan mempertanyakan why, kenapa masalah ini, kenapa ini. Cari big why-nya. Cari memang betul-betul dasarnya, dan memang susah. Identifikasi, eksekusi solusinya, cari ambil solusi, eksekusi solusinya. Setelah dieksekusi, evaluasi lagi apa yang betul-betul kurang dari pembicaraan masalah itu. Perkuliahan tidak pernah mengganggu organisasimu tidak pernah juga mengganggu perkuliahanmu. Iya. Dia sama-sama penting dalam hidup. Jadi mungkin seperti itu. Seperti itu. Oke, terakhir motivasi Kak. Motivasi. Untuk teman-teman. Kata-kata aku. Ada kayak Ya. Biar baik-baik. ada kata-kata. Yang kuliah Masalah jadi PR ke saya Kak. Jadi, kita punya kata-kata pasti harus saya juga punya kata-kata. makanya kan ada orang persiapan. Kira saya dari HP kita ada tanda masalahnya. Kembali lagi tuh gak problem solving lagi. Ya oke. Saya kan selesaikan masalah memang dulu tuh sebelum datang ke sini. Saya akan temukan akar masalahnya. Oke. Saya akan ada solusinya ini Kak. Begitu. Lanjut Ya. kata-kata hari ini Kak. Kata-kata hari ini. Ya. Jangan lupa nanti bilang paham. Begitu. Problem solving bukan hanya tentang menyelesaikan masalah,
tapi juga menciptakan budaya organisasi yang adaptif dan inovatif. Seperti itu. Seperti itu. Luar biasa Kak Di. Hai. Hujan deras akan temukan rintik. Jadi apapun masalahnya pasti selesai Di. Luar biasa Kak, terima kasih untuk hari ini. Segala sesuatu membutuhkan waktu. Badai tak akan selamanya. Oh, luar biasa. Hari ini luar biasa. Itu saja saya. Masa harus tidak ada. Iya, Mas lah. Kata-kata dulu, Mas. Badai tadi Kak, nah, badai pasti berlalu, Iya. berlalu lalang. Iya. Makan, minum hanya pelengkap. Penyempurnaannya berkumpulnya teman-teman. Luar biasa. Sudahlah, tutuplah. Ya itulah kesimpulannya, tidak perlu lagi saya kasih kesimpulan. Ya. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan Kak? Nggak ada kata-kata aku hari ini. Siapa tahu ada kesibukan, tak tahu nanti ke depannya atau ada agenda apa. Saya untuk Kak, senior-seniorku, jangan lupa ada nanti kegiatanku baku sapa bersama kumpul silaturahmi planologi 45 Universitas Bosowa. Mungkin itu juga. Terima kasih. Mungkin saya tambahkan juga sedikit tadi bicara soal Infoloker. Jangan lupa HMPWK ini tuh banyak sekali berkolaborasi dengan brand-brand lokal. Apalagi HMPWK ini mengadakan kegiatan setiap tahun, baik itu kegiatan angkatan maupun kolaborasi antar angkatan seperti Plano Night, Plano Face. Jadi untuk teman-teman yang ingin lebih tahu apa itu Plano Night dan Plano Face, silakan bergabung di PWK Unibos. Wey. Minumannya hari ini bubur rasa dong. Rasa dong. Gagal tutup minum namanya. Oke, itu saja hasil percakapan kita pada hari ini. Mungkin apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita bisa jadi acuan atau dorongan untuk teman-teman yang akan menghadapi masalah-masalah ke depannya. Insyaallah, amin. Amin. Mungkin sampai situ saja. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan Dadah. Bravo HMPWK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.